Selamat pagi, Tabik pun. Apa kabar anak-anak hebat ibu? Sehat semua? Tentunya tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan membahas tentang program linier, tapi bagian yang kedua. Tentunya kalian masih ingat dong penjelasan Bunda pada video sebelumnya, bahwa kalian harus memahami dulu tentang persamaan garis lurus. Selanjutnya kalian dapat bisa menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Dan selanjutnya kalian bisa mengubah soal cerita ke dalam bahasa matematika. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menentukan bahwa setiap masalah dalam program linier itu kalian bisa menyelesaikannya jika kalian ditanyakan maksimumnya atau minimumnya. Apa saja yang harus kalian pahami pada materi berikut ini? Yuk, simak penjelasan yang akan Bunda berikan. Pada program linier bagian yang kedua, kalian harus memahami bahwa setiap masalah itu akan mempunyai sebuah fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan, di mana bentuk umumnya sebuah fungsinya adalah fungsi dalam koordinat X dan Y itu sama dengan AX ditambah BY. Fungsi sasaran ini nanti yang akan bisa menentukan apakah dia bernilai maksimum ataukah dia bernilai minimum. Ada berapa cara sih untuk menyelesaikannya? Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan metode uji titik sudut. Langkah apa saja yang harus kalian lakukan? Kembali tetap, kalian harus menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Selanjutnya, kalian harus menentukan titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian tersebut. Yang kedua, kalian boleh mensubstitusikan titik-titik sudut dari daerah himpunan penyelesaian tersebut ke fungsi sasarannya. Tentunya, langkah selanjutnya itu lebih mudah. Yang ketiga, jika nilai dia yang terbesar, maka kalian akan menyebutnya sebagai nilai maksimum. Dan untuk nilai yang terkecil, kalian akan menyebutnya sebagai nilai yang minimum. Bagaimana? Baiklah, untuk memahami langkah yang pertama atau cara yang pertama, perhatikan contoh yang akan Ibu berikan berikut ini. Oke, untuk kita memahami cara yang pertama, perhatikan gambar grafik berikut ini. Tentukan nilai maksimum dari daerah yang diarsir, di mana fungsi sasarannya adalah fxy itu sama dengan 4x tambah 3y. Di sini kamu perhatikan dulu gambarnya, bahwa kita punya sebuah pertidaksamaan linier dengan daerah himpunan penyelesaiannya itu dibatasi oleh 4 daerah, yaitu yang pertama, garis pertama, ini kita punya garis yang kedua, ini kita punya garis yang ketiga, ini punya garis yang keempat. Artinya kita punya 4 titik uji pojok. Nah, di sini mungkin kalian sudah jelas, tentukan titik-titik pojoknya, karena ini kita sudah gambarkan, jadi kita tidak perlu menggambarkan kembali. Apa saja yang kita punya di sini? Kita punya titik yang ada memotong sumbu Y, yaitu kita tulis di sini 0,4. Yang kedua, kita punya memotong sumbu X, maka titik ini adalah 4,0. Yang ketiga, kita punya titik pangkal yaitu 0,0. Masih ada satu titik yang belum kita ketahui, yaitu di sini, titik potong antara dua garis. Bagaimana kita menentukan titik potongnya? Tentu kita tentukan dahulu persamaan garis yang pertama. Persamaan garis tentunya kalian masih ingat, perhatikan di sini. Jika kalian mempunyai sebuah titik yang memotong sumbu Y ada di 8, maka persamaan garis yang pertama itu adalah 8x. Dia akan memotong sumbu X
di titik 4,0 ini adalah milik Y, berarti 4Y kita jadikan dulu sama dengan, kita tidak usah memikirkan apakah dia lebih dari, apakah dia kurang dari. Jadi di sini 8 kali 4 itu sama dengan 32. Paham? Yang kedua, kalian akan punya persamaan garis yang memotong sumbu Y di 0,4 dan memotong sumbu X di 6,0. Maka kamu akan punya persamaan garisnya adalah 4X ditambah 6Y itu sama dengan 24. Bagaimana kita mencari X dan Y? Bunda yakin kalian masih ingat tentang bahasa eliminasi, substitusi. Kelas 8 SMP kembali kan? Oke, pahami di sini di saat kita punya persamaan pertama 8X ditambah 4Y sama dengan 32 dan persamaan garis yang kedua yaitu 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Mana yang ingin kamu hilangkan? X-nya ataukah Y-nya? Di sini jika kita memilih X yang dihilangkan, maka persamaan pertama kita kalikan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Masih ingat? Dan kita akan mempunyai persamaan 8X ditambah 4Y itu sama dengan 32. Selanjutnya persamaan yang kedua itu menjadi 8X ditambah 12Y sama dengan 48. Tentunya kita bisa lanjut bahwa min 8Y itu sama dengan minus 16. Maka nilai Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya Bunda yakin kalian sudah paham untuk mencari nilai X. Kamu akan mensubstitusikan Y sama dengan 2. Silahkan kalian pilih mau persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Bunda coba pakai yang persamaan yang kedua. 4X ditambah 6 dikali 2 sama dengan 24. Maka Bunda punya di sini 4X ditambah 12 sama dengan 24. Maka 4X sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Dan akhirnya kita akan mempunyai bahwa X adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka titik potong antara garis 8X tambah 4Y sama dengan 32 dan garis 4X tambah 6Y sama dengan 24, kita punya titiknya adalah 3,2. Dan titik ini yang menjadi titik kita yang keempat yaitu 3,2. Langkah pertama untuk menentukan titik-titik pojok sudah kita lakukan. Maka kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu kita mensubstitusikan titik-titik yang ada ini ke dalam fungsi sasaran 4X tambah 3Y. Pahami di sini. Kita punya fungsi sasarannya atau fx-nya Bunda ganti dengan posisi Z sama dengan 4X ditambah 3Y. Untuk titik yang pertama kita punya katanya 0,0. Maka dia akan mempunyai nilai 4 kali 0 ditambah 3 kali 0. Maka nilai fungsi sasarannya adalah 0. Jika tidak ingin kalian tulis tidak masalah. Oke, titik yang kedua kita punya 0,4. Kita substitusikan 4 kali 0 ditambah 3 kali 4. Maka nilainya adalah 12. Titik yang ketiga 4,0.
Maka kita substitusikan 4 kali 4 ditambah 3 kali 0. Nilainya berapa? 16. Bagaimana dengan titik yang terakhir yang kita punya tadi, yaitu 3,2. Maka kita akan punya bahwa 4 kali 3 ditambah 3 kali 2, maka dia akan punya 4 kali 3, 12, ditambah 3 kali 2, 6, maka 12 tambah 6, nilainya 18. Oke, di sini kalian lihat bahwa nilai terkecil adalah 0, maka ini adalah nilai yang minimum. Dan nilai yang terbesar adalah 18, maka kita katakan ini adalah nilai yang maksimum. Dan ini nilai yang diminta atau yang sesuai dengan fungsi sasaran. Bagaimana dengan contoh yang pertama? Kalian sudah paham? Baiklah, Bunda akan jelaskan tentang cara yang kedua untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, yaitu kita dapat menggunakan metode garis lidik. Langkah pertamanya sama, kalian harus menggambarkan dahulu daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, tetap kalian harus menentukan dulu titik-titik pojoknya kembali dari daerah himpunan penyelesaian. Yang harus kalian pahami yaitu langkah yang ketiga, di mana kalian harus menentukan gradien atau kemiringan dari garis sebuah fungsi sasaran, di mana gradiennya adalah M sama dengan min B per A. Perhatikan gambar yang di bawah. Jika garis itu condong ke kanan, maka otomatis gradien yang kalian peroleh bernilai positif. Jika garis akan condong ke sebelah kiri, maka gradien yang akan kalian peroleh adalah bernilai negatif. Itu untuk menentukan gambar garis lidik. Selanjutnya, kalian hanya membuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik. Dan langkah selanjutnya pasti sama. Di saat garis-garis sejajar tersebut memotong di titik-titik pojok, kita substitusikan nilai pojok yang terbesar, maka kalian bisa menyebutnya sebagai nilai maksimum. Kembali sama, jika nilai yang terkecil, maka kalian akan menyebutnya sebagai nilai minimum. Yuk, perhatikan contohnya, kita gunakan sama. Gambar yang pertama tadi yang kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum terhadap titik-titik pojoknya. Perhatikan di sini kita mempunyai fungsi sasaran yaitu 4x tambah 3y. Di mana fungsi sasaran yang di sini kita boleh menggantikan bahwa posisinya adalah 4x ditambah 3y itu sama dengan k. Di mana nilainya kita dapat bahwa x-nya adalah 4, y-nya koefisiennya adalah 3, maka k ini boleh kita gantikan dengan 4 kali 3 yaitu 12. Maka garis yang akan kita gambarkan yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 12. Langkahnya sama. Jika kita mencari nilai y, x-nya kita gantikan dengan 0, maka nilai y-nya sama dengan 4. Kita peroleh jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4 dan titiknya adalah 0,4. Kembali lagi, jika y-nya sama dengan 0, maka kita tutup nih yang y-nya, Bunda tingkatkan kembali. Maka kita akan dapatkan nilai x-nya sama dengan 3, sehingga titiknya adalah 3,0. Bagaimana kita cara menggambarnya? Kembali kita buat di sini 0,4. Kita sudah punya di sini 0,4. Kita akan buat 3,0. Kita anggap misalkan 3,0-nya di sini. Kita gambar garisnya. Ini yang dikatakan sebagai garis awal atau garis selidik. Selanjutnya, kita akan menggeser semua garis ini. Kita ambil garis yang sejajar. Kita geser
supaya dia bertemu dengan titik-titik pojok yang sudah kita punya. Kita buat dulu garisnya. Selanjutnya, kita lihat di sini. Perhatikan gambarnya. Condong ke sebelah mana? Dia akan condong ke sebelah kiri dan gradien yang akan kita temukan harusnya bernilainya negatif. Apakah benar? Gradiennya yang ini, maka daerah garis yang ini kita punya gradiennya M sama dengan min B per A. B-nya 3, yaitu min 3 per 2. Dan benar, grafik atau garis selidik akan condong ke sebelah kiri. Dan perhatikan untuk titik pojok yang dilewati. Jika grafik bergerak ke kiri atau gradien condong ke kiri, nilai maksimum itu ada di sebelah kanan atau posisi garis yang paling kanan yang sejajar dengan garis selidik. Dan yang minimum itu adalah di sebelah kiri. Maka 3.2 langkah yang tadi sama seperti langkah yang pertama tadi, bahwa 3.2 merupakan nilai yang paling maksimum, yaitu 18. Jadi apa yang harus kalian ingat? Jika grafik atau garis selidiknya condong ke kiri, maka dia akan bernilai maksimum di sebelah kanannya. Tapi jika grafiknya, gradiennya yang kalian temukan condong ke sebelah kanan, maka dia akan maksimum berada di sebelah kiri dari garis. Bagaimana? Sudah paham untuk menentukan nilai maksimum minimum dengan 2 cara. Oke, selanjutnya Bunda akan berikan lagi dengan satu soal contoh kembali, yaitu dengan soal cerita, supaya kalian akan lebih memahami. Dan kalian boleh gunakan mana yang lebih mudah kalian pahami, menggunakan titik pojok ataukah menggunakan garis selidik. Baiklah, tentunya masih ingat pada saat video pembelajaran sebelumnya, Bunda sudah memberikan sebuah masalah di mana sebuah tempat parkir jika luasnya 300 meter persegi untuk memarkir mobil yang rata-rata 10 meter dan bus rata-rata 20 meter persegi. Sedangkan daya tampung tempat parkir itu hanya 24 kendaraan. Jika biaya parkirnya dalam 1 jam untuk mobil itu Rp1.000 dan untuk bus per jamnya adalah Rp3.000. Di sini kita abaikan bahwa dalam 1 jam itu tempat parkirnya penuh dan tidak ada lagi mobil yang keluar masuk. Tentukanlah hasil maksimum dari area parkir tersebut. Tentunya kalian masih ingat bahwa yang harus kita lakukan adalah mengubah soal cerita ke dalam bahasa matematika. Ingat, di sini berarti kita punya pertama adalah daya tampung. Yang kedua yang kita punya itu adalah lahannya atau luasnya. Dan kita ada fungsi sasarannya, yaitu hasil parkirnya atau biaya parkir per jam dari setiap mobil dan bus. Oke, di sini baik. Jika Bunda sampaikan bahwa X ini kita misalkan sebagai mobil dan Y itu sebagai bus. Tentunya kalian tentu masih ingat, bisa dibantu dengan tabel. Tabel yang pertama ini adalah luas. Data yang pertama ini adalah daya tampung. Oke. Untuk mobil, dia membutuhkan luasnya adalah 10 meter persegi. Untuk bus, dia membutuhkan
membutuhkan luasnya adalah 20 meter persegi dan luas daerah parkir yang kita punya itu hanya 300 meter persegi. Daya tampung setiap mobil atau bus itu kita nyatakan sebagai satu mobil, satu bus, dan dia hanya dapat menampung 24 kendaraan. Dan di sini fungsi sasarannya yang akan dituju yaitu Z sama dengan 1000 untuk mobil ditambah dengan 3000 itu untuk bus. Dari tabel pembentukan tabel dan penulisan fungsi sasaran sudah paham? Selanjutnya kita akan mencari sistem pertidaksamaan linearnya, yaitu untuk persamaan yang pertama kita punya 10x ditambah 20y 300. Artinya apa? Maksimal adalah 300, maka tanda yang memenuhi adalah kurang dari sama dengan. Untuk persamaan yang kedua, daya tampung yaitu X ditambah Y kurang dari juga dari 24. Kembali Bunda ingatkan bahwa kita berbicara tentang nilai maksimum atau minimum itu tidak memiliki nilai yang negatif untuk posisi X dan Y. Maka nilainya lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Kita sudah punya di sini 4 sistem pertidaksamaan. Kemudian apa langkah selanjutnya? Kalian tinggal pilih mau gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Mana yang lebih mudah kalian pahami? Kita akan coba dengan cara yang pertama. Tetap kita gambarkan dulu daerah penyelesaiannya. Baiklah, kita gambar dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Tentunya langkahnya kamu masih ingat? Kita buat dulu koordinat kartesius. Kenapa Bunda ambil yang sebelah kanan? Karena nilai X dan Y-nya bergerak positif, maka dia akan berat ke sebelah kanan. Langkah pertama awalnya kita akan tentukan persamaan pertidaksamaan pertama 10x ditambah 20y kurang dari sama dengan 300. Kita tidak pikirkan kurang darinya, tapi kita menentukan titiknya, kita gunakan sama dengannya. Yaitu jika x yang kita gantikan dengan 0, maka kita akan punya nilai y-nya adalah 15. Berarti titik yang pertama kita dapat 0,15. Kita boleh lakukan di sini. Letakkan di sini bahwa ini adalah 15. Yang kedua, jika y-nya yang kita gantikan dengan 0, maka kita akan dapat x-nya nilainya adalah 30. Maka di sini kita akan letakkan nilai x-nya yaitu 30. Untuk pertidaksamaan yang kedua, langkahnya sama. X ditambah Y sama dengan 24. Maka kita akan punya X-nya 24, Y-nya 24. Berarti kita akan tulis di sini 24 dan yang ini juga 24. Kita hubungkan kedua garisnya. Pertama 15 dan 30. Yang kedua 24 dan 24. Nah, kita sudah punya dua gambar persamaan garis. Selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kembali Bunda ingatkan, jika koefisiennya A positif, tandanya kurang dari, maka arsirannya, daerah arsirannya berada di sebelah kiri, yaitu menuju ke arah 0, 0. Belum Bunda gambarkan, maka yang ini dia akan menuju ke arah 0, 0. Arsirannya kamu mau pilih kemana? Mau daerah bersih atau daerah kotor itu monggo. Kalau
Kalau Bunda ambil daerah kotor, maka daerah arsirannya ini menuju 0, 0. Sama untuk pertidasamaan yang kedua juga, X-nya positif, tanda soalnya kurang dari. Maka daerahnya juga, arsirannya, itu menuju 0, 0, ada berada di sebelah kiri. Dan karena posisi X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0, maka dia akan menuju ke arah yang positif. Bagaimana? Terlihat jelas daerah yang memenuhi keempat pertidasamaan? Tentunya di sini kita akan hilangkan yang tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Di sini Bunda akan hilangkan. Agak sedikit jorok ya. Yang daerah sini juga akan dihilangkan. Ini. Oke, di sini kita kosongkan. Dan inilah daerah penyelesaian untuk sistem pertidasamaan liniernya. Dan di sini kita akan mempunyai kembali lagi titik pojok yang pertama, titik pojok yang kedua, titik pojok yang ketiga, dan ini titik pojok yang keempat yang akan kita tentukan dari pertidasamaan yang pertama dan yang kedua. Pertidasamaan yang pertama bisa disederhanakan menjadi X ditambah 2Y itu akan sama dengan 30. X ditambah Y itu sama dengan 24. Maka posisi nilai Y itu sama dengan 6. Untuk mendapatkan nilai X, kalian tinggal substitusikan aja. Jika X-nya 6, maka nilai X didapat dari 24 kurang 6, yaitu 18. Maka titik yang kita peroleh itu adalah 18,6. Jadi titik potong di sini adalah 18,6. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut substitusikan titik-titik yang kita temukan itu ke dalam fungsi sasaran, yaitu Z 1000X ditambah 3000Y. Untuk titik yang 0,0 kita tidak nulis tidak apa-apa. Jadi kita boleh ambil titik yang pertama adalah 0,15. Karena X-nya 0, kita boleh gantikan langsung 3000 dikali 15. Maka hasilnya 45.000. Titik yang kedua kita punya 24,0. Maka kita akan langsung dapat hasilnya 1000 kali 24. 24.000. Titik potong yang ketiga yaitu 18,6. Kita lihat 1000 dikali 18 ditambah 3000 dikali 6. Maka kalian akan punya pendapatan yaitu 18.000 ditambah 18.000. Hasilnya 36.000. Ternyata parkir akan bernilai maksimum jika dia menerima 15
bus tanpa ada mobil yang kecil, maka dia akan menghasilkan pendapatan sebesar 45.000. Tapi jika dia memilih 18 mobil kecil dan 6 bus, dia hanya memperoleh nilai 36.000. Maka hasilnya maksimumnya itu adalah 45.000. Bagaimana? Sudah paham tentang program linier? Udah harapkan kalian sudah paham, dan tetap kalian harus melatih dengan soal-soal latihan, baik dari buku cetak atau buku-buku ujian nasional, buku SBMPTN. Karena yang namanya matematika, tanpa kalian mengerjakan latihan, kalian tidak dapat mengasah teliti atau tidaknya. Karena Bunda yakin kalian adalah anak-anak hebat yang bisa matematika. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih kembali.